Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ahli wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin anna allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Supaya ngaji kita pada malam hari ini semakin barokah dan manfaat, mari kita membaca doa belajar yang biasanya rutin kita baca, yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang sanadnya sampai kepada pengarang Ratibil Haddad Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musalla atau langgar Darussalam Ciptomulyo yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan yang besar senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah ketika ada di dalam bulan Ramadan seperti ini. Kita masih dimudahkan oleh Allah melaksanakan puasa Ramadan. Kita masih dimudahkan oleh Allah melaksanakan ibadah yang wajib maupun sunnah, khususnya sholat tarawih yang baru saja kita lakukan, yang bagian daripada qiyam Ramadan, yang dikatakan dalam ungkapan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih au kama qala. Barang siapa yang melaksanakan salat qiyam Ramadan, yang kemudian ulama menyebutnya dengan ungkapan salatu tarawih, dia laksanakan dengan ungkapan rasa iman, wahtisaban krana ngarep ridhone Gusti Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Mugi-mugi dosa-dosa kula panjenengan sedanten mawon seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, malam nuzulul Quran yang merupakan yang kita peringati seperti malam hari ini, awalnya adalah malam diturunkannya Al-Quran, yang menurut Al-Imam As-Suyuti maupun disebutkan dalam ringkasan kitabnya oleh Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Imam Suyuti punya kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani punya ringkasannya namanya Zubdatul Itqan. Dalam dua kitab itu dikatakan ketika turunnya Al-Quran itu ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, Allah menurunkan seluruh Al-Quran yang Allah wahyukan itu, dan kemudian Allah taruh di Lauhul Mahfud seluruh 30 juz niku. Kemudian ada penurunan kitab suci yang kedua dari Lauhul Mahfud ke Sama'i Dunya, ke langit dunia, yang tempat itu disebut dengan ungkapan Baitul Izzah. Itu penurunan Al-Quran yang kedua secara keseluruhan. Dari Baitul Izzah yang ada di langit dunia ini diturunkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman, bertahap, 3 ayat, 5 ayat, 1 ayat, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Nabi, menjawab soal sahabat, kepingin kejelasan suatu peristiwa, ingin jawaban sebuah soal dan sebagainya. Itu diturunkan munajjaman secara bertahap selama kerasulan beliau 22 tahun lebih. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lepas penurunan Al-Quran yang sifatnya seluruhnya atau yang bertahap, tetapi yang namanya nuzul Quran, turunnya Al-Quran, memang pantas untuk kita peringati, supaya untuk kemudian mengingatkan kula panjenengan pentingnya kula panjenengan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim di dalam kehidupan kita. Sebab kalau kula panjenengan tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, maka ketika kula panjenengan ditanya di alam barzah oleh malaikat Mungkar Nakir, malaikat bisa mengatakan Anda bohong. Sebab pertanyaan, salah satu pertanyaan dari 5 pertanyaan malaikat Mungkar Nakir, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Maka jawaban yang sudah dibocorkan oleh Pak Mudin dalam bentuk talqin, ini kan pertanyaannya sudah dijawab dulu, dibocorkan oleh Pak Mudin. Kalau pembocor soal ujian nasional, oh itu pidana,
penjara niku. Tapi kalau pembocor jawaban soal-soal alam barzah yang dibacakan talqin oleh Pak Mudin, ganjaran. Malah kadang-kadang wonten amplope, lek gak lali. Biasanya kelalen ngoten niku, Pak Mudin badhe ngilingno nggih sungkan. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang ketiga itu, wa ma imamuka? Apa yang menjadi pedoman hidupmu? Jawaban kita, awal Qur'anu imami. Al-Qur'an itu pedoman hidupku itu. Sedangkan kula panjenengan tidak menjadikan Al-Qur'an menjadi pedoman kita. Moco maupun jarang. Kalau sudah demikian, kalau kemudian dikatakan nanti ditanya di alam barzah, apa yang menjadi imam ataupun dan pedoman hidupmu? Kita mengatakan Al-Qur'anu imami. Al-Qur'an adalah pedoman hidupku. Kemudian malaikat Munkar Nakir mengatakan kadzabta, bohong engkau. Engkau tidak pernah membacanya. Engkau tidak pernah kemudian menjadikannya Al-Qur'an itu sebagai pedoman ini. Maka memperingati nuzulul Qur'an ini untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya membaca Al-Qur'an. Betapa pentingnya cinta dengan Al-Qur'an. Betapa pentingnya mempelajari makharijul huruf, tajwid, belajar yang benar, sampai kemudian mengenal isi tafsir Al-Qur'an dan mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian adalah sebuah keharusan. Diawali kita diingatkan dengan nuzulul Quran. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Zakaria Al-Ansari di dalam satu definisinya tentang Al-Qur'an yang kita kutip dalam kitab Ghayatul Wusul ila Syarhi Lubbil Usul. Yang dimaksud Al-Qur'an itu napa sih? Yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu al-lafzul munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-mu'jizu bi suratin minhu, al-muta'abbadu bi tilawatihi, wa minhu al-basmalatu awwala kulli suratin fil as-sahhi ghairi bara'ah. Yang dimaksud dengan ungkapan Al-Qur'an itu adalah al-lafzul munazzalu, ucapan lafaz yang diturunkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali di Gua Hira dengan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq niku. Diawali malaikat Jibril waktu itu mengatakan Iqra, bacalah. Wong Nabi niku adalah ummi. Seorang ummi itu adalah orang yang tidak terbiasa membaca dan menulis. Tetapi karena ini wahyu Allah, bagi manusia kebanyakan ummi, nggak bisa membaca menulis, niku jelek. Wonten tiyang bapak ibu kok mboten saged nulis, mboten saged maca, itu aib, kekurangan. Tak ngoten Bu? Ya, wonten ibu mboten saged nulis, mboten saged maca, tapi dhuwit ro. Niku pun ya niteni dhuwit mboten dari angkanya, dari warnanya. Ya, ambek gambare. Lek gambare Patimura nggo boding, iku mesti 1000. Ya. Ya. Jadi kalau kemudian gambare kemudian kok ijo berarti 20. Lek coklat 5.000, lek wabang, itu ya. Kok sing kathah niku kok sing kathah, kok coklat daripada sing abang gitu. Nah, jadi itu aib. Tapi bagi seorang nabi dan rasul, Allah ingin membuktikan kepada halayak manusia yang lain, kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad
memang dia kemudian tidak menulis dan tidak membaca. Tapi lebih daripada itu, dia bisa kemudian menggetarkan dunia dengan Al-Quran yang dibawanya. Nabi mengatakan ketika dirangkul oleh malaikat Jibril di Gua Hira itu, Iqra. Nabi mengatakan, ma ana biqari'in. Kalau dalam nahwunya ma hijaziyah bimakna laisa. Baknya bak ziyadah. Ma ana biqari'in. Saya bukan pembaca. Dirangkul lagi, Iqra. Ya, ma ana biqari'in. Sampai kemudian berapa kali kemudian Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini saja kalau mau dibahas bahasan tentang tafsir lafaz Iqra sangat luar biasa. Jadi untuk menjadi manusia yang hebat, untuk menjadi manusia yang visi misinya ke depan yang hebat, diawali dengan Iqra, membaca. Kalau kepingin jadi orang yang besar, membaca dirin. Saman mirengakan membaca, gak nyalek, baca gitu. Jadi kemudian untuk menjadi orang besar itu dari membaca ini. Ya, ini. Maka kita melihat dari dari manaqib sejarah orang-orang besar, semuanya adalah orang-orang yang luar biasa, diawali dari membaca. Bisa membaca yang tersurat atau bisa membaca yang tersurat, tersirat, terseret. Ya, semuanya bisa yang demikian. Bisa membaca ayatul kauniyah. Kok bisa ya alam semesta begini? Tanpa langit, tanpa ada atapnya kemudian bisa tegak. Ini pasti ada ya sesuatu zat yang telah membuatnya yang lebih hebat daripada langit. Siapa? Allah. Maka Al-Imam Al-Juwaini, guru daripada Imam Al-Ghazali, ya, ketika dia sudah selesai mengarang kitab Usuluddin tentang tauhid, diletakkan di unta kitabnya karena berat. Dia jalan di padang pasir, ketemu kemudian dengan orang Badui. Kemudian dia ingin ngetes Badui ini tauhidnya ya apa sih? Ya, orang Arab pedusunan ini yang biasa di padang pasir, tingkat tauhidnya gimana? Kalau kita kan baca kemudian jadi buku yang kita taruh di untai berat ini. Ya, bagaimana Saman memandang yang mencipta alam semesta ini? Kata Badui itu cukup singkat, yang membuat kaget Al-Imam Al-Juwaini. Bagi kami, orang yang awam, kata Badui, kalau yang namanya ada ba'roh itu kotorannya kambing. Ba'roh itu kotoran kambing, kita terjemahkan keciput. Ya, nah, jadi kalau ada kotoran kambing, ya pasti ada kambingnya. Kalau kemudian ada telapak kaki di padang pasir, berarti baru saja ada orang yang lewat. Kalau ada alam semesta ini, pasti ada Sang Khalik yang Maha Menciptakan yang lebih hebat daripada alam semesta ini. Kata Imam Juwaini, loh kok enak mempelajari tauhid, kok yakin betul kepada Allah. Gak penting buku sakmene tebeli kayak gitu. Ya Allah, kadang-kadang orang sederhana memikirkan itu. Ya. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah kemudian ungkapan yang ada berkaitan dengan seputar Al-Qur'an. Yang kemudian dikatakan di sini, Al-Qur'an yang kemudian turun itu kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'jizu bi suratin minhu. Sudah berbentuk mukjizat dengan satu surat yang ada sependek surat pun. Surat Inna A'tainakal Kautsar, sependek itu suratnya. Itu sudah luar biasa. Surat yang pendek lagi, wal asri innal insana lafi khusrin. Ini kata Imam
Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, andai Allah tidak menurunkan 113 surat yang lain, Allah hanya menurunkan satu surat, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, lakafathu, satu surat ini sudah untuk pedoman hidup kita cukup. Ya, kenapa? Sangat syaratnya isi Al-Quran itu hadirin. Kata Imam Syafi'i begitu. Nah, apalagi surat yang pendek lagi, surat kecintaan kita, Qul huwallahu ahad, yang mesti kita baca. Ini surat favorit kita, Qul huwaire. Ini Qul hu. Surat Al-Ikhlas ini, sebagian sahabat itu, ya, ada satu orang sahabat ini kalau membaca surat yang lain, ketika ngimami pun diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Setelah surat ini diakhiri Al-Ikhlas, sehingga sahabat-sahabat yang lain ini lapor kepada Kanjeng Nabi. Nabi, sahabat fulan ini kalau kebetulan ngimami, dari dia baca Fatihah, surat terakhir Ikhlas. Nanti baca lagi ayat surat apa itu, rakaat kedua Fatihah, surat ditutup Ikhlas lagi. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, kenapa sampean kok membaca gitu? Kanjeng Nabi, saya cinta dengan surat Qul huwallahu ahad ini. Sebab surat ini isinya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Tidak sama sekali kita minta kepada Allah, hanya memuji Allah. Nabi mengatakan, benar engkau. Sebab cintamu dengan Al-Ikhlas itu yang yusabbibu, menyebabkan engkau mendapatkan surganya Allah. Siapa tahu ini yang jadi dalil di antara kiai-kiai kita, termasuk Pak Ustadz Muhsin Nikawau yang kita dengarkan, kalau mengakhiri rakaat kedua pakai kulhu, ya di samping itu kemudian memudahkan jamaah, dan yang kedua wancani cinta dengan kulhu. Ya, wis pokoknya dididik kulhu sudah. Ya, sampai wonten kiai kulhu. Ya, jadi sedikit karena cuman kemudian isinya Qul huwallahu ahad hanya merupakan ungkapan mentauhidkan, mengesahkan Allah. Jenengan tinggal, enggak ada permintaan minta kepada Allah, enggak ada. Wis mengesahkan Allah. Dan Allah itu dipuji, dintekno, diberikan hambanya lebih-lebih yang demikian itu. Oleh karena itu, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Jawahirul Quran, kulhu itu di dalam ungkapan hadis juga demikian, dawuhnya Sayyidina Ali juga demikian, kulhu itu dikatakan thuluthul Quran, sepertiganya Al-Quran. Kenapa dikatakan thuluthul Quran, sepertiganya Al-Quran? Al-Quran itu temanya cuma 3. 1, memuji Allah. 2, adalah merupakan syariat. Yang ketiga, cerita masa lalu. Kulhu mengambil sepertiganya. Sedangkan permintaan isinya syariat ada di surat-surat yang lain. Kisah-kisah masa lalu ada, bisa dilihat dalam Al-Quran, tapi temanya Al-Quran cuma 3. Mengesahkan Allah atau memuji Allah dengan berbagai macam bentuknya. Yang kedua, syariat Allah. Yang ketiga, qasas, cerita-cerita masa lalu. Kulhu menduduki sepertiganya. Ini kata Imam Ghazali, kenapa mengatakan kulhu itu thuluthul Quran. Jadi karena temanya itu sudah mewakili sepertiga. Ya, kalau toh kemudian di antara kita digetno pisan, kalau sepertiga kali 3 berarti maca kulhu ping 3 sama dengan khatam Quran, ya enggak lah. Iya memang betul itu maksudnya intinya sama, tapi ya enggak podo sampai 114 kemudian pun nguntuk dipadakno ambek kulhu ping 3. Ya, mboten sami hadirin. Pak Muksin mulai isu khataman, Palik Bambang khataman, kemudian Mas Yoyo khataman, malah kemudian mek sing teko kulhu ping 3 padha ae, nggih mboten sami. Ajruki bi qadri nasibiki, ganjaranmu Aisyah tergantung dengan tingkat kesulitan yang engkau dapatkan. Oleh karena itu
tetapi minimal kulhu itu sesuatu surat yang luar biasa. Hanya dengan satu surat, belum Al-Baqarahnya, belum An-Nisa'nya, satu surat yang pendek-pendek saja sudah membuat mukjizat, melemahkan kemampuan makhluk yang lain, jin, setan, penyair yang handal, gak bisa kemudian meniru Al-Quran. Mau dikatakan dia syair, bukan syair. Tetapi kalau bukan syair, lebih indah dari bahasa syair pilihan bahasanya. Kalau bukan Allah, Sang Khalik nggak bisa buat begitu. Kalau dia merupakan tidak dikatakan syair, ya prosa pernyataan biasa, betapa indah pilihan kata-kata yang ada itu. Penyair yang handal pun sudah dia kemudian angkat tangan hadirin. Ini bukan syair, tapi lebih indah dari syair. Itu yang membuat Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika jatuh tulisan Al-Quran dari adiknya, jatuh, karena adiknya kemudian dikabarkan masuk Islam, ditampar adiknya. Kemudian Qurannya yang masih dalam bentuk sahifah, itu jatuh. Yang dilihat oleh Umar bin Khattab, surat Toha. Toha. Loh, kata Umar aneh. Orang mengawali ucapan bahasa Arab, dia ahli bahasa. Diawali dengan huruf taktik putus-putus. Toha, alif, lam, mim. Loh, kok indah. Belum pernah orang Arab baca. Tapi ini indah. Menempatkan itu membuat orang tergelitik untuk membaca ayat selanjutnya. Maka sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Hanya 1-2 ayat. Orang sudah tidak mampu mengungguli Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Yang Al-Quran itu kemudian dia dianggap beribadah dengan cara membacanya. Orang sekedar membaca Al-Quran saja itu sudah nilainya ibadah. Panjenengan tahu artinya, tidak tahu maknanya, jenengan baca Al-Quran sesuai dengan definisinya Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawati, yang bernilai ibadah dengan sebab membacanya. Mau cotok pun ganjaran. Jadi salah anggapan orang, mau cotok gak tahu tafsirannya, mau cotok gak ngerti aneh, rugi. Mboten rugi. Wong Kanjeng Nabi dawuh, Iqra'ul Quran. Ngoten kok. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, bukan fassirul Quran, tafsirkan Al-Quran, mboten hadirin. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dengan kemudian memberikan syafaat kepada para pembacanya. Membacanya saja sudah beribadah. Apalagi kalau dia bisa membaca, mengerti maknanya, mengerti tafsirannya, diamalkan dalam kehidupan keseharian. Ini sempurna hadirin. Makanya kalau panjenengan bagaimana sih mengamalkan Al-Quran? Suatu ketika wonten Riyadhus Shalihin, wonten sahabat tanglet dumateng Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, bagaimana akhlak perilakunya Kanjeng Nabi niku Aisyah? Jawabannya Aisyah cukup singkat, padat, mantap. Kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Adalah akhlak perilakunya Kanjeng Nabi ya Al-Quran itu. Kalau kepingin orang kemudian bagaimana mengamalkan Al-Quran, lihat Gusti Kanjeng Nabi. Apa yang pengen lihat dengan pribadinya Nabi, apa yang pengen lihat dengan akhlak perilaku Gusti Kanjeng Nabi, itulah aplikasi Al-Quran yang nyata dalam kehidupan keseharian. Jadi lek kepingin ningali Al-Quran yang diamalkan, ningali Gusti Kanjeng Nabi. Itu adanya. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhul basmalatu awwala kulli surah. Termasuk bagian Al-Qur'an versi sebagian ulama, termasuk Imam Syafi'i.
ucapan tulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat, selain surat Baro'ah, surat At-Taubah, itu adalah merupakan bagian ayat Al-Quran. Maka itu dihitung ayat yang pertama dalam ungkapan Fatihah, dan masih dihitung ayat termasuk bagian Quran menurut Imam Syafi'i. Sebab ketika mushaf Al-Quran sampai kepada kita, yang itu sudah di zaman para sahabat Nabi, Bismillah itu sudah ada. Nggak mungkin menambah-nambah dalam mushaf Al-Quran sesuatu yang bukan Quran. Wah, itu kan bahaya akidahnya. Tapi Bismillah ada itu. Berarti dia itu bagian daripada yang tak terpisahkan daripada surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain dalam ungkapan surat-surat Al-Quran. Walhasil ngeten hadirin, yang sudah ditanamkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, para habaib kita pun benar yang demikian itu. Jangan ikuti pendapat yang tidak tepat. Sebab Al-Quran yang kita baca ini bismillahnya ada, berarti tidak akan ditulis di dalam ungkapan mushaf Al-Quran kecuali bagian daripada Al-Quran yang tak terpisahkan. Dan alhamdulillah kita sudah ngaji kepada Al-Maghfurlah Yai Basari Alawi. Yang lebih dahulu kita sudah pernah ngaji kepada Almarhum Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Dan yang lainnya, yang tua-tua dulu sudah ngaji kepada Almarhum Kiai Haji Abdul Razak. Semuanya memang ahli Quran. Dan kemudian kita kemudian bersyukur kepada Allah, kitalah orang-orang yang senantiasa didekatkan dalam kehidupan ini dengan Al-Quranul Karim. Bu, kok gak nak suara ini? Jajak ngantuk. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita kepada Al-Qur'an yang tepat? Yang pasti baca adab ya, adab etika yang terbaik kata Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada 22 adab dan etika itu. Saya sebutkan berapa aja. Baca sebanyak mungkin Al-Quranul Karim. Sebab ada ungkapan hadis Gusti Kanjeng Nabi yang menyatakan ya, dengan ungkapan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utama ibadah umatku itu maos Al-Quran. Nopo malih kalau kemudian maos Al-Quran, moco Quran, angen-angen sak maknane. Itu menjadi syifaul janan, menjadi tombone ati, yaitu kemudian moco Quran, angen-angen sak maknane. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika membaca Al-Quran, di mana kita baca, dimanapun saja. Sedangkan yang paling afdal kalau baca Al-Quran di masjid. Tapi kalau kemudian kita mau baca di rumah boleh. Dan itu idealnya rumah juga harus dibacakan Al-Quran. Rumah harus digunakan salat-salat sunnah. Tahajud kita di rumah. Kalau salat jamaah kita dilanggar di musola, di masjid. Tetapi kalau tahajud kita di rumah, duha kita di rumah, salat sunnah apa yang lain, mungkin hajat kita, istikharah kita di rumah. Sebab rumah itu supaya ada cahayanya, cahaya salat itu. Dan juga biasakan baca Quran. Kedengaran pagi di rumah itu maca Quran, siang baca Quran, sore baca Quran, malam baca Quran. Ternyata sing diwaca ngrungokno radio ya. Ya, macan iki kok enak temen. Nah, oleh karena itu ya ojo radio tok hadirin, niki tiyange sing gadah griya niki biasakan baca Al-Qur'an. Sebab wonten hadise ngeten, nawiru manazilakum bis salati wa qiraatil Qur'an.
cahaya ya, sinarilah rumah-rumah kalian dengan melaksanakan salat sunnah dan banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau bisa rumah digunakan baca Quran. Ten masjid mau baca boleh, ten musala boleh, tapi di rumah juga untuk gunakan baca Quran. Ya, pagi dibaca, siang dibaca semampunya. Sehingga dari rumah itu keluar bacaan Al-Quran. Itu sama dengan kita memberikan sinar, memberikan cahaya kepada rumah kita. Ojo oma kayak sholat sunnah yo enggak, kayak moco Quran yo enggak, peteng rumah yang demikian hadirin. Ya, sunyi senyap nih hadirin. Ngalang-ngalai kuburan. Ya, kuburan kasin cek ono sing moco yasin hadirin. Ini belas kalau moco apa-apa. Ojo sampai yang demikian itu. Ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya dalam rangka adab etika supaya kita kemudian mendapatkan bacaan Quran yang pahalanya lebih, ya. Kemudian kalau membaca Al-Quran menawi saged usahakan menghadap ke arah kiblat, khusyuk. Kalau bisa kemudian dengan sebelum baca Al-Quran kemudian siwakan dulu hadirin. Itu sunnah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, inna afwahakum turukun lil Quran fatayyibuha bisiwak au kama qala. Sesungguhnya mulut-mulut kalian ini jalan keluarnya suara Al-Quran. Maka bersihkanlah mulut kalian, sucikanlah mulut kalian dengan bersiwak. Maka saderenge maca Quran siwakan. Maka siwaknya niki kedaten kayak saya hadirin. Ojo kayak sak telu sini rokok kabeh. Ya, setelah jangan sampai yo Ji Samsu. Kadang-kadang nggak jelas nih kok anu nih. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum membaca Al-Quran, awali dengan ta'awud, minta perlindungan kepada Allah. Dawuhipun Al-Quran, An-Nahl 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka apabila Anda hendak membaca Al-Quran, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sebelum baca Al-Quran, biasakan dengan ungkapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau ada yang membaca lebih panjang lagi, A'udzu billahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ngeten iki nggih angsal. Kemudian lagi ketika kita membaca Al-Quran, lebih-lebih di awal surat, jangan basmalahnya jangan ditinggalkan. Ungkapan Bismillahirrahmanirrahim senantiasa kita baca. Dan juga dalam membaca Al-Quran yang namanya tajwid, makharijul huruf, apalagi ditambah tadabbur, tafahum, sampai kemudian mengerti artinya, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disunahkan untuk menyimak bacaan Al-Quran dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting, termasuk berbicara sendiri ketika Al-Quran sedang dibacakan. Kita dengar ungkapan ayat Al-A'raf 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Orang lain membaca berarti pengen menyimak. Fastami'u lahu. Ini perintahnya. Maka dengarkan, perhatikan apa yang dibaca. Wa ansitu dalam hadirin. Supaya apa? Ujung-ujungnya la'allakum turhamun. Ini merupakan dhamanah dari Allah, tanggungan. Siapa yang menyimak bacaan Al-Quran, siapa yang diam ketika bacaan Al-Quran dibacakan, la'allakum turhamun. Itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah.
dapat rahmat Allah niku penting Bapak Ibu. Sebab rahmat yang ada pada kita diberikan oleh Allah menyebabkan kula panjenengan gampang ibadah sebab rahmati Allah. Gampang melakukan kebajikan apapun sebab rahmatnya Allah. Gampang melakukan ketaatan sebab rahmatnya Allah. Jauh dari maksiat sebab welas asih rahmatnya Allah. Dalam ungkapan ayat Al-Quran, innallaha qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan dan kebajikan. Diawali dari mendapatkan rahmat Allah. Karena mendapatkan rahmat Allah itu macam-macam. Bisa jadi dengan kemudian dia menyimak Al-Quran. Bisa jadi dengan dia bersilaturahim, dia dapat rahim rahmatnya Allah. Bisa jadi dia istiqomah ajak, qobliyah asar, sholat sunnah asar sebelum jamaah atau sebelum asaran, 4 rakaat tidak pernah ditinggalkan. Man sholla, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah asar sebelum dia melaksanakan, rahimallahum ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah pasti merahmati kepada orang yang qobliyah asar atau salat sunnah sebelum dia melaksanakan salat asar 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rahimallahum ra'an. Pasti dapat rahmatnya Allah. Lah, ngoten-ngoten niku dihadang hadirin. Yang penting itu. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, dados menawi wonten tiyang maos Al-Qur'an kados darusan, yang lain idealnya menyimak hadirin. Menyimak dia mendengarkan apa yang dibaca. Itu. Jangan yang satu maca gedhu sing enem ngontekno kacang ijo nggih gedhu. Ya. Ngotot ae ngentekno hadirin. Ya niki. Niki yang saya ceritakan di Moskow hadirin. Yang baru saja ada penembakan 100 orang itu. Ya, itu kelihatan mriki lebih nemen hadirin wong Moskow. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak kemudian tidak apa itu, tidak kalah pentingnya adalah ketika suatu saat di akhir Ramadan nanti jamaah mantun mulai khatam Quran, maka kalau khatam Al-Quran, kebiasaan sahabat Anas bin Malik ngejak keluarganya dikumpulkan. Sebab apa? Dawuh pun Kanjeng Nabi, man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah. Barang siapa yang khatam Al-Quran, maka dia memiliki doa sing mustajab. Jadi jenengan pas melampah, pas jalan, dan musola, dan masjid kok kerung khataman Quran, jenengan datang hadirin, ya, jenengan kemudian doa, tambah doa, kemudian ikut mengamini, atau kemudian panjenengan sambil mengamini, kemudian dalam hati minta hajat pengen dikabulkan oleh Allah, niku mustajab hadirin. Jadi kalau kerungu khataman Quran, jenengan teko, ya. Jadi kalau kemudian yang khataman kerungu kemudian beberapa orang datang, alhamdulillah, ya, jangan baru tambah bingung, waduh gak cukup konsumsi ini. Wong iki mek gitu. Wis mboten sing teko niku golek donga tok hadirin, gak golek liya ndene. Ya, gak golek. Lah niki. Ini dan ketika kemudian orang dibacakan khatam doa Al-Qur'an itu, malaikat-malaikat banyak yang datang hadirin, mengamini siapapun yang meminta apapun. Ngoten hadirin. Maka penting itu hadirin, khataman Quran itu. Ya, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu hadis yang terakhir, setelah itu selesai pengajian kita. Di dalam kitab ungkapan kitab Tambihul Ghafilin, ada hadis yang panjang. Hadisnya ini di dalam catatan ini hadis sahih
riwayatnya At-Tirmidzi. Kanjeng Nabi menceritakan ketika di hari kiamat tentang 3 sosok manusia. Innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yaqdi baina khalqih. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ketika datang hari kiamat, Allah kemudian memutuskan segala hal yang berkaitan dengan makhluknya, dan yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah adalah 3 kelompok. Yang pertama ahlul Quran, yang kedua adalah orang yang mati syahid, orang yang berjuang di jalan Allah, dan yang ketiga al-ghani, ya, orang yang banyak uang. Orang yang banyak uang itu namanya beruang, hadirin. Ya, itu. 3 kelompok ini, hadirin. Nah, kemudian yang ahlul Quran ditanya oleh Allah, wahai ahlul Quran, apa yang sudah engkau lakukan di dunia? Alhamdulillah ya Allah, kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahar. Dengan Al-Quran yang sudah panjenengan bacakan ya Allah, siang malam saya baca terus Al-Quran ya Allah. Tidak yang lain saya bacakan terus ya Allah. Sehingga Al-Quran itu luar biasa bagi saya dan orang-orang yang mendengarnya. Tapi kemudian Allah mengatakan begini, fayaqulullahu ta'ala lahu, maka Allah berfirman kepada ahlul Qur'ani, kadzabta, bohong engkau. Dikonokno kan Gusti Allah. Bohong engkau. Ya. Wa taqulul malaikah, malaikat pun yang menjadi saksi, kadzabta, mengatakan juga bohong engkau. Bal aratta an yuqala fulan qari. Engkau tidak dikatakan orang yang mengamalkan Quran, baca Quran, saman maca Quran akeh, cek kemudian viral disebut di tengah masyarakat, fulan iku lek maca enak, fulan itu lho qari'ul Quran, ya, fulan iku lek qari, lek maca qari sampai koyo ngorek lho, sampai ngoten ya, sampai luar biasa nih hadirin, supaya saman ku cek dipuji orang, cek naman saman viral kemana-mana, berarti saman itu bukan ikhlas karena Allah. Akhirnya manusia semacam ini masuk neraka. Ya. Yang kedua yang dipanggil adalah sahibul mal, orang yang punya harta yang melimpah. Apa yang sudah engkau lakukan dengan harta yang melimpah yang aku anugerahkan kepadamu? Alhamdulillah ya Allah, kuntu asil bihir rahim wa atasaddaqu bihi. Saya gunakan untuk bersilaturahim ya Allah. Aku gunakan sedekah, aku gunakan infak harta yang telah engkau berikan. Allah mengatakan kadzabta, bohong kau. Malaikat pun mengatakan kadzabta, bohong kau. Bal aratta an yuqala fulan jawadun sahi. Engkau mengatakan begitu bohong, tetapi perilakumu sudah tercium oleh kami, engkau bukan itu. Tetapi niatannya supaya engkau dikatakan orang kaya yang pemurah, orang kaya yang ahli sedekah, crazy rich yang ahli sedekah, ya, yang biasa buang-buang duit, ya, cuk saman kemudian viral, cuk saman ngono cek kemudian bisa nggawe konten, ya, ini yang demikian ini, ya, saman bukan karena ikhlas karena Allah, tapi supaya saman dikatakan orang yang kemudian loman luar biasa, ditarik hadirin yang demikian itu ke neraka hadirin. Sedangkan yang ketiga, ya, ada kemudian orang yang berjuang fisabilillah sampai kemudian meninggal. Apa yang sudah engkau lakukan dengan perjuanganmu di jalan Allah? Alhamdulillah ya Allah, waktu saya berjuang saya gunakan kepandaian saya digunakan berperang melawan orang-orang yang memusuhi Islam sehingga saya mati syahid di jalanmu ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, engkau bohong. Malaikat juga mengatakan kadzabta, engkau bohong, supaya engkau bisa dikatakan fulanun jari,
wah iki namanya pahlawan, wah iki namanya pemberani, wah iki nekat yang demikian ini. Supaya bisa dikatakan itu. Anda supaya viral terkenal, bukan imanan wahtisaban, bukan karena golek ridhone Gusti Allah, bukan karena ikhlas, karena sesuatu itu. Artinya hadirin, mau puasa Ramadan harus, mau sholat jamaah harus, mau baca Quran harus, mau kemudian bersedekah harus. Tapi jangan berhenti ini dan jangan mencari nuansa-nuansa duniawi. Tapi carilah nuansa ukhrawi, sedanten ini ikhlas. Golek ridhone Gusti Allah. Oleh karena itu, kalau ada orang yang kemudian orang kaya yang bagi-bagi, kita husnudzon loh hadirin, nggak boleh ya, karena bahasa gini kan hanya Allah dan malaikat yang tahu. Ikhlas itu kan bahasa hati hadirin. Tetapi saya mengingatkan pribadi-pribadi, kalau sudah berbuat kebajikan apapun, ojo koma ikut, lanjutkan sampai titik apa? Ikhlas karena Allah. Bagi kita yang melihat ibu-ibu, kalau ada kemudian ibu-ibu bagi-bagi uang sedekah, jangan dikatakan, dikatakan ahli sedekah, kayak ikhlas. Belum tentu. Ikhlas itu bahasa hati. Dalamnya laut bisa diduga, hati siapa yang tahu? Hanya Allah. Ya, oleh karena itu kalau ada orang yang alhamdulillah, muga-muga kita doakan, muga-muga ikhlas sesuai dengan niatannya. Kita doakan gitu. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang datang, tahu-tahu kemudian ngekei, ya katakanlah nyumbang jamaah tahlil, kemudian nyumbang terbang, kemudian nyumbang, kemudian katakanlah seragam jamaah tahlil. Jangan kemudian gitu, nyalek tok ngekei mareno ngekei. Ya, kita enggak tahu. Semoga itu yang pertama dan terus berkelanjutan begitu. Dadi gak dadi, semoga yang begitu itu. Harusnya begitu. Sekalipun kata sing kadang-kadang nyalek moro dadi niku moro lali nggih kata yang demikian itu. Ya, sehingga bedanya tipis. Nanti ketika pilkada dengan pilkab, pilkada kali pilkab niku bedane tipis. Lek pilkada dadi lali ya dadi. Tapi lek pilkab lali dadi ya dadi. Lek pilkada dadi akhir lali janji-janji ini iku nang masyarakat kadang-kadang lali. Tapi lek pilkab lali ngombe, dadi hadirin. Kan ibu-ibu ini pengalaman. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jadi pengajian kita intinya apa? Ikhlas karena Allah. Jadi intinya terus baca Al-Quran, terus berbuat kebaikan apapun, tapi jangan sampai koma itu. Semuanya ikhlas karena Allah. Pengajiannya yang harus dihafal itu ibu-ibu, nanti yang dihafal ngaji ini Ustaz atau apa? Engko ditakoni kula anu mi bedane pilkada mbek pilkab blae aku seneni kali kula. Mboten usah niku cerita. Jadi ibadah apapun monggo. Panjenengan ibadah bulan Ramadan di luar Ramadan monggo, lebih-lebih baca Quran, tapi jangan koma sampai situ. Semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau manusia sudah tidak ada keikhlasan, disitulah tandanya Allah akan menghancurkan seseorang ketika dia sudah tidak ada keikhlasan itu. Paling akhir dari apa yang kami sampaikan masih dalam kitab ungkapan kitab Tambihul Ghafilin. Dawipun Imam Hamid Al-Lafaf, idza aradallahu halakam ri'in aqabahu bi thalathati asya'a. Apabila Allah itu berkehendak menghancurkan kepada seorang manusia, apabila Allah berkehendak membinasakan kepada seorang manusia, niscaya Allah akan kemudian memberikan kepada dia
3 perkara, tapi tidak memberikan yang lain. Yang pertama, yarzuquhul ilma wa yamna'uhu an amalil ulama. Niki yang bahaya diri. Yang pertama, kalau Allah mau menghancurkan seseorang itu, Allah memberikan anugerah kepada dia ilmu, seneng ngajinya luar biasa, tapi jangan seneng ngaji tok niku sik koma. Ya. Tetapi kemudian harus bisa diamalkan. Sebab yang binasa itu seneng ngaji tapi dicegah kemudian untuk bisa mengamalkan apa dari hasil ngajinya. Antara dia yang ngaji dan kemudian dengan yang tidak ngaji koyok podo, nggak ada beda nih. Ini hati-hati hadirin. Ini oleh karena itu seneng ngaji tapi kemudian dicegah bisa mengamalkan hasil ngajinya, itu manusia yang dibinasakan oleh Allah. Satu. Yang kedua, yarzuquhu suhbatas sholihin wa yamna'uhu an ma'rifati huquqihim. Dia diberikan anugerah gampang bertemu dengan orang soleh, gampang berkawan dengan orang soleh, gampang satu majelis dengan ulama orang-orang dekat Allah, tapi kemudian dia dicegah oleh Allah untuk mengetahui makrifat akan hak-haknya orang soleh. Haknya orang soleh itu diambil ilmunya, diambil ucapan-ucapannya yang baik, diambil kemudian hal-hal yang terbaik dalam kehidupan dia. Ya, jadi hak-haknya orang soleh begitu. Jangan merasa bangga dekat dengan banyak kiai, tapi kalau hanya sekedar selfie saja, eman yang demikian. Saman cedek Mbak Kiai Hamid. Wah, Masya Allah Ustaz, kalau Kiai Hamid Pasuruan kalau cedek, apa ilmu yang sudah? Kalau waktu niku mes ngomong-ngomongan tok wis menapa nggih. Kok gak ada yang diambil dari Mbak Kiai Hamid sama sekali. Wah, rugi. Jenengan kali Habib Muhammad Al-Habsyi DP. Oh, dekat saya. Tapi apa yang saya, opo ya kok gak opo ha? Kurang hadirin. Ya, lek selfie bolak-balik, ya, tetapi yang penting bukan itunya, ilmunya. Apa selfie gak boleh? Oh, boleh hadirin. Saman taruh di tembok rumah saman boleh, daripada kayak kemudian dikai pemain bola. Ya, lebih baik fotonya ulama, foto solihin, tapi tidak berhenti di situ, diambil ilmunya, diambil kemanfaatannya, diambil ucapannya, perilaku beliau yang baik itu. Itu namanya berkawan dengan orang soleh. Yang ketiga, menutup apa yang kita sampaikan, yaftahu alaihi babat ta'at wa yamna'u min ikhlasil amal. Dibukakan pintu ketaatan oleh Allah, gampang taat, nglakoni iki gampang, waduh salat sunah wae dilakoni segualanya, ngaji nok dikeliling, tapi tidak ada yang ikhlas sama sekali. Semuanya ingin supaya dia dikatakan hebat. Begitu itu akan dihancurkan oleh Allah. Mugi-mugi Bapak Ibu sedanten senantiasa seluruh amal dimudahkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah beramal, mudah ikhlas di dalam amal, dan mudah melakukan kebajikan, dan mudah mengikhlaskan apa yang sudah kita lakukan. Dan kita berharap kepada Allah barokah syahri Ramadan, barokah Al-Quran yang kita baca setiap saat. Kitalah orang-orang yang berhasil Ramadan kita. Kitalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dalam bulan Ramadan. Kitalah orang-orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dalam bulan Ramadan. Kitalah orang-orang yang mendapatkan idqum minan nar, dibebaskan dari panasnya api neraka di bulan Ramadan. Bisirril Fatihah. Oh, boleh. Gak apa-apa nggih, Pak nggih, wonten tanglet. Nggih, boleh, Bu. Nggih. Ada beliau bertanya, andai kata Quran yang saya baca itu tidak 30 juz Ustaz. 30 juz ya saya baca tapi pelan-pelan saya tandai, tapi yang mesti saya baca itu Waqiah, Tabarok, Yasin. Gimana Ustaz?
Oh, surat-surat yang bagus. Mboten napa-napa Ibu. Ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau kemudian pesan kepada anak cucunya detik-detik kematiannya, saya pesankan kepada kalian, jangan takut miskin, asal surat Waqiah panjenengan baca setiap malam sebelum tidur atau setiap hari dibaca. Ya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kemudian panjenengan baca boleh gitu. Kemudian lagi tabarok, tabarok boleh dibaca tiap malam. Sebab tabarok itu mani'ah yang kemudian menyebabkan orang itu tidak terkena azab siksa kubur berkat surat tabarok itu. Yasin juga demikian. Yasin malah dikatakan Yasin 5 quri'alah. Moco Yasin itu tergantung untuk apa dibacakan. Jadi kalau ada orang kemudian sakit dibacakan Yasin supaya sembuh, boleh. Jangan kemudian Yasin arahnya wong loro dibaca Yasin, aku pin urip cak gak pin mati. Loh enggak cak, aku mau Yasin cak urip tapi wacan saman koyo waca nanti mati. Kayak Pak Mudin Bambang lek maca sama kan deni aku. Loh, aku loh, jadi mau Yasin itu untuk apapun saja. Sudah, apalagi yang mau tanya tadi Ibu? Mau nambahkan apa? Nggih? Mboten apa Bu? Apa Bu? Nggih. Sampun, Bu? Sampun, nggih. Jadi itu. Jadi di samping ada Quran yang kita baca rutin, kita terus baca 3 surat itu. Kalau Jumat baca Al-Kahfi, semuanya ada khasiatnya sendiri-sendiri. Nanti akan kita ungkap khasiatnya itu pada waktu pengajian malam Kamis lek teko. Itu ya. Oleh karena itu harus datang gitu. Ya itu akan kita ungkap yang demikian itu. Ya insyaallah ya toh. Sampun? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Besok pengajian saya. Oh ya, besok Kamis berarti pengajian saya. Saya akan menjelaskan kepada panjenengan besok, mungkin nggak sama dengan catatan. Kita akan menjelaskan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar dan siapa orang yang pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Amalan-amalan apa untuk menghadang Lailatul Qadar. Bagaimana Ustaz? Tunggu besok saya di sini hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal 'aisha 'aisyul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.